Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang Allah rahmati. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di masjid yang mulia ini. Ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena sebuah kenikmatan adalah ketika Allah Ta'ala kumpulkan kita di rumahnya, ketika kita bersama-sama berzikir kepadanya, mengingat Allah Ta'ala. Ini adalah sebuah kenikmatan yang besar. Semoga berkumpulnya kita pada pagi hari ini adalah sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Karena sebagaimana perkataan para ulama kita mengatakan bahwasanya syukur ini ternyata tidak cukup hanya dengan ucapan lisan saja. Syukur ini tidak cukup dengan mengucapkan Alhamdulillah saja. Namun syukur ini, kata para ulama, syukur ini membutuhkan 3 hal. Yang pertama adalah pengakuan dalam hati. Kita mengakui bahwasanya yang memberikan rizki kepada kita, yang memberikan nikmat kepada kita adalah Allah Ta'ala. Kita mengakui dengan hati kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara bentuk kesyukuran kita adalah kita dengan mengucapkan lisan kita dengan mengucapkan ucapan Alhamdulillah. Maka banyak orang ketika dia diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala hanya mengucapkan Alhamdulillah saja. Dia tidak meyakini dengan hatinya bahwasanya yang memberikan nikmat adalah Allah Ta'ala. Dia hanya mengucapkan dengan lisannya saja. Maka ini belum dinamakan dengan syukur. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk syukur adalah kita melakukan amal salih. Maka kalau kurang dari 3 ini, kita tidak mengakui dengan hati kita, kita tidak mengucapkan dengan lisan kita bahwasanya yang memberikan nikmat adalah Allah Ta'ala. Kemudian kita tidak menggunakan nikmat ini, kita diberikan nikmat kesehatan namun kita sia-siakan. Kita diberikan nikmat waktu sempat namun tidak kita gunakan untuk kebaikan, untuk ketaatan, maka ini bukan dinamakan dengan kesyukuran. Maka semoga berkumpulnya kita pada pagi hari ini di tempat yang mulia ini adalah sebuah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala. Makanya Allah mengabarkan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang mereka bersyukur. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya syukur ini ternyata tidak lebih mudah daripada bersabar. Makanya Nabi kita SAW, beliau senantiasa mengulang-ulang doa setiap harinya. Bahkan setiap sholat Nabi kita senantiasa mengulang doa ini. Apa doa ini? Doa ini adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau menolongku, ala dzikrika, agar senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrika, dan aku memohon kepadamu agar engkau menolongku senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan aku memohon kepadamu agar engkau menolongku dalam beribadah dengan baik. Maka ini menunjukkan bahwasanya ternyata bersyukur ini sangat sulit, tidak mudah. Maka Nabi SAW beliau memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala agar dibantu dalam melaksanakan kesyukuran ini. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti beliau. Dan semoga Allah mencatat kita semuanya yang hadir di sini adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dan yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Baik jamaah yang Allah rahmati, insyaallah materi kita pada pagi hari ini dari kitab Fikih Muyasar sudah menginjak pada bab tentang sholat jamaah. Ini adalah hal yang paling penting dari sholat. Ya, jika pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang syarat sholat, tentang
sunah-sunah solat, tentang kewajiban-kewajiban solat. Ya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada pembahasan mengenai bab solatul jamaah, bab tentang solat jamaah. Apa yang keuntungan apa yang dicari oleh orang-orang yang melaksanakan solat jamaah? Maka keuntungan dan keutamaan solat berjamaah ini sangat banyak sekali. Di antaranya ada yang Nabi sebutkan dengan global, ada yang Nabi sebutkan dengan spesifik. Maka di antara keutamaan-keutamaan dan keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh orang-orang yang melaksanakan solat berjamaah, di antaranya yang disebutkan secara global oleh Nabi kita, bahwasanya Nabi kita mengatakan salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Nabi kita mengatakan dalam sebuah hadis dari sahabat Ibnu Umar, Nabi kita mengatakan bahwasanya salat berjamaah afdal, lebih utama, min salatil fadhi, daripada salat sendirian, bi 27 darajah, sebanyak 27 derajat. Hadis ini memiliki beberapa versi, ada beberapa versi periwayatan mengenai hadis ini. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya tafdulu salatul jamaah, menggunakan lafaz tafdul, bukan menggunakan lafaz yang kita sebutkan di sini. Ya, dalam hadis Ibnu Umar, Nabi kita mengatakan tafdul. Dalam riwayat yang lain mengatakan afdal. Dalam hadis yang lainnya Nabi mengatakan tazidu, lebih banyak. Jadi riwayat hadisnya bermacam-macam. Kemudian dalam hadis riwayat Ibnu Umar, hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi kita mengatakan bahwasanya salatul rajuli fil jamaati tudha'af ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fan. Nabi kita mengatakan bahwasanya salatnya salah seorang di antara kalian dalam berjamaah tudha'af ala salatihi fi baitihi, dilipat gandakan dari salat di rumahnya, wa fi suqihi, dan dari di pasarnya, 25 dhi'fan, sebanyak 25 kali lipat. Ya. Namun para ulama mengatakan bahwasanya meskipun hadis ini berbeda-beda jalur periwayatannya, ada yang mengatakan 25 kali lipat, ada yang mengatakan 27 kali lipat, 27 derajat, 25 bagian. Namun para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang menunjukkan tentang keutamaan salat berjamaah, yang menunjukkan bahwasanya orang yang melaksanakan salat berjamaah ini lebih utama, lebih baik daripada orang yang salat sendirian. Ya, kenapa? Karena orang yang salat berjamaah, ya, ketika dia berangkat ke masjid, dia sudah dalam kondisi berwudu. Ya, ketika seseorang berwudu di rumahnya, kemudian dia berangkat ke masjid, maka Nabi kita mengatakan bahwasanya orang yang berangkat ke masjid dalam kondisi suci, maka setiap langkahnya ini akan meninggikan derajatnya. Kemudian dihapuskan darinya kesalahannya, dan malaikat akan senantiasa mendoakannya selama orang tersebut berada di dalam masjid. Ini adalah keutamaan orang yang melaksanakan salat berjamaah. Dan para ulama mengatakan bahwasanya kenapa hadisnya mengatakan ada yang menunjukkan 27 derajat, ada yang menyebutkan 25 derajat. Maka para ulama kita mengatakan hadis yang menunjukkan 27 derajat ini adalah digunakan untuk salat-salat yang sifatnya jahriyah, salat yang sifatnya bacaannya keras pada rakaat pertama dan kedua, seperti salat subuh, salat maghrib, salat isya. Maka orang yang melaksanakan salat subuh dan isya, maghrib dan isya, dia ketika berjamaah di masjid, dia mendapatkan 27 kali lipat. Kenapa dibedakan? Sementara orang yang melaksanakan salat zuhur dan asar berjamaah di masjid, dia mendapatkan 25 kali lipat. Kenapa dibedakan? Kenapa dibedakan antara yang jahriyah, bacaan Fatihahnya keras, dengan yang
bacaan Fatihah dan suratnya pelan. Para ulama kita mengatakan bahwasanya ketika dibacakan Al-Fatihah dan surat setelahnya dibacakan dengan keras, karena orang bisa mendengarkan bacaan ini. Berbeda halnya dengan ketika sholat ini dilakukan dengan siriyah, dengan suara pelan, maka orang tidak bisa mendengar bacaan imam, sehingga tidak bisa mentadaburi, tidak bisa menghayati isi dari Al-Quran. Maka ketika dibaca dengan keras, orang mendengarkan dengan bacaan imam, dia bisa mentadaburi apa isi Al-Quran ini, untuk apa sih ayat ini, maka orang ini dia mendapatkan keutamaan yang lebih banyak lagi. Ya. Kemudian mengenai keutamaan-keutamaan dan keuntungan-keuntungan yang disebutkan oleh Nabi kita SAW tentang sholat secara spesifik. Sholat-sholat tertentu ini sangat banyak sekali. Ya, di antaranya Nabi kita menyebutkan bahwasanya orang yang melaksanakan sholat subuh dan isya berjamaah ini dijanjikan dengan nur yaumal qiyamah, akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Nabi kita mengatakan, basyiril masyaina fi dhulam ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Gembirakanlah orang-orang yang melaksanakan atau berjalan menembus kegelapan malam ke masjid bin nurit tam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ya, jadi Nabi kita SAW, beliau memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan pada malam hari, pada waktu isya dan waktu subuh untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nabi kita janjikan dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Karena ternyata pada hari kiamat nanti kondisi kita, meskipun matahari didekatkan kepada kita dengan jarak 1 mil, ya, ternyata kita mengalami namanya kegelapan. Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aina nas yauma tubadalul ardu ghairal ard? Wahai Rasulullah, di manakah manusia ketika Allah mengganti bumi dengan bumi yang lainnya? Pada hari kiamat nanti, di manakah manusia? Maka Nabi kita mengatakan, hum fi dhulmah dunal jisr. Mereka ada dalam kondisi kegelapan di belakang jembatan, di belakang Shiratal Mustaqim. Ya. Jadi sekarang kita hidup di dunia ini, ketika matahari yang jaraknya jutaan kilometer di atas kepala kita ini, jika matahari ini bersinar, maka kondisinya akan terang benderang. Namun pada hari kiamat nanti, dengan kekuasaan Allah Ta'ala, matahari Allah Ta'ala dekatkan di atas kepala kita dengan jarak, dalam sebuah hadis dikatakan 1 jengkal di atas kepala kita, 1 hasta. Ada yang mengatakan dalam hadis yang lain disebutkan sejauh 1 mil. Namun dengan kekuatan Allah Ta'ala, dengan kekuasaan Allah Ta'ala jadikan matahari ini ternyata tidak bersinar, namun memiliki panas yang luar biasa. Maka dalam kondisi ini, yang paling dibutuhkan manusia apa? Ketika mati lampu di rumah malam hari, kira-kira yang paling dibutuhkan apa? Lilin, cahaya. Maka pada hari kiamat pun sama, yang dibutuhkan oleh manusia pada hari tersebut adalah cahaya. Namun cahaya yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada manusia ini berbeda-beda dan sesuai dengan amalannya. Maka Nabi kita menyebutkan, di antara manusia nanti ada yang diberikan cahayanya seperti cahaya gunung, sehingga ketika dia melewati Shiratal Mustaqim, dia bisa melewatinya dengan cepat. Kemudian ada manusia yang diberikan oleh Allah Ta'ala cahaya seperti pohon korma, ya, membawa obor segede pohon korma. Maka masih terang, masih bisa menerangi. Dia masih bisa cepat melewati Shiratal Mustaqim untuk memasuki surga. Ada orang yang diberikan cahaya oleh Allah Ta'ala seperti cahayanya lampu, kalau dulu bilang tuh sentir, orang Jawa bilang tuh sentir. Apa itu Pak? Teplok ya. Nah ini diberikan cahaya seperti ini. Jadi dia berjalan itu dengan lambat ketika melewati Shiratal Mustaqim, dia berjalan dengan lambat karena dia khawatir
Kalau dia lari, lampunya mati. Ya, ada yang diberikan cahaya oleh Allah Ta'ala seperti kunang-kunang. Ya, jadi kadang nyala, kadang mati. Nah, Nabi kita menyebutkan bahwasanya orang-orang yang dia rajin melaksanakan sholat berjamaah subuh dan isya berjamaah, maka dia akan diberikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Maka kalau kita lagi musim hujan, lagi malas mau ke masjid, mau isya kok rasanya malas banget, capek baru pulang kerja. Ya, azan subuh, ini baru tidur tadi jam 12 kok rasanya berat. Maka coba ingat hadis ini, bahwasanya paling kita butuhkan nanti di hari kiamat adalah cahaya. Maka kalau kita ingat dengan hadis ini, insya Allah akan menjadikan kita menjadi orang yang semangat dalam melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Kemudian di antara hadis yang disebutkan oleh Rasulullah tentang keutamaan sholat secara spesifik, ya, tentang sholat berjamaah, bahwasanya Nabi kita mengatakan, man shalla subha fil jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, ya, maka fi dhimmatillah, orang tersebut ada dalam tanggungan dan jaminan Allah Ta'ala. Kita melihat banyak orang, mereka mencari jaminan-jaminan kehidupan. Ada orang mencari jaminan kehidupan dengan membayar asuransi. Mereka mencari asuransi pendidikan, mencari asuransi kesehatan. Mereka rela membayar asuransi masa pensiun. Ya, ini tidak salah, karena memang orang tersebut ketika dia mau melakukan perbuatan membayar asuransi dan segala macamnya, dia yakin karena hidup ini penuh dengan ancaman. Namun bagaimana kita selamat dari ancaman ini? Karena kita hidup di dunia ini penuh dengan ancaman. Orang yang sehat terancam sakit, orang yang kerja terancam PHK, orang yang muda terancam tua. Kehidupan ini penuh dengan ancaman. Maka bagaimana kita mengamankan diri kita dari ancaman-ancaman ini? Yaitu dengan cara kita melakukan kewajiban kita kepada Allah Ta'ala dengan melakukan sholat subuh. Nabi kita mengatakan, man shalla subha fil jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia dalam tanggungan Allah Ta'ala. Selama 24 jam, orang yang ditanggung oleh Allah Ta'ala, orang yang dijamin oleh Allah Ta'ala, apakah ada orang yang mampu membahayakannya? Maka jawabannya adalah tidak. Ustadz, saya sudah sholat subuh berjamaah, tapi kok masih celaka? Saya kok masih sakit? Ya, maka kesulitan yang kita dapatkan meskipun kita sudah melaksanakan kewajiban kita, sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah, atau kita kalau sudah sakit, kita sudah berusaha sholat subuh berjamaah, tapi kok masih sakit, maka ini pasti ada hikmahnya. Karena kita hidup di dunia ini, kalau tidak mendapatkan nikmat, yang mendapatkan hikmah. Maka di antara hikmahnya orang sakit apa? Di antaranya hikmahnya orang sakit adalah kita jadi lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Coba kalau kita sehat terus, ya, mungkin kita nggak merasa kita butuh dengan Allah Ta'ala. Ketika kita sehat terus, ya, kita sombong. Nih seperti saya nih, nggak pernah sakit, maka kita akan sombong, kita akan semakin jauh dari Allah Ta'ala. Namun ketika Allah Ta'ala timpakan kepada kita dengan kesakitan, maka ini menjadikan kita ingat kepada Allah Ta'ala. Ternyata saya sudah tua, ini waktunya saya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ternyata saya kurang banyak istighfar. Ketika saya sakit, jadi banyak beristighfar. Ya, jadi banyak sekali hikmah yang didapatkan ketika kita mendapatkan sebuah musibah. Ya. Kemudian di antara hadis atau keuntungan yang disebutkan secara spesifik oleh Rasulullah SAW mengenai salat berjamaah ini, di antaranya adalah mathubatun azimah. Ya, adalah pahala yang sangat besar sekali. Nabi kita mengatakan, ya, man shalal isya fil jamaah fa ka'annama qama laila nisfah. Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka seakan-akan dia memenuhi setengah malamnya dengan salat. Wa man shalla subha fil jamaah fa ka'annama qama laila kullah. Nabi kita mengatakan,
Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia memenuhi malamnya dengan sholat. Ada nggak di sini yang sanggup dari waktu maghrib sampai nanti jam 6 pagi sholat? Nggak ada istirahatnya. Kira-kira ada nggak di sini? Hah? Kalau mendapatkan pahalanya bisa ya. Tapi kalau melaksanakannya dari waktu maghrib sampai subuh sholat tanpa jeda, saya yakin kita nggak bisa. Ya, kita saja nyari kalau lagi sholat tarawih, ya, kita nyari masjid yang cepat. Ya, cari masjid yang cepat, cari yang bacaannya nggak panjang-panjang. Ini kita, ya. Nah, kalau disuruh sholat dari waktu maghrib sampai subuh tanpa jeda, kayaknya berat. Namun dengan rahmatnya Allah Ta'ala, ya, orang-orang yang melaksanakan sholat isya berjamaah, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah ini mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang sholat sepanjang malamnya. Ya, Nabi kita mengatakan, man sholla subha fil jamaah faka'annama sholla qama laila kullah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia mendapatkan pahala orang yang sholat dari waktu maghrib sampai subuh. Ya. Ini diantara keutamaan orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Kemudian Nabi kita juga mengatakan bahwasanya orang yang melaksanakan sholat berjamaah secara spesifik, ya, adalah sholat subuh dan sholat asar. Nabi kita mengatakan orang tersebut akan masuk dalam surga. Nabi kita mengatakan, man sholal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang melaksanakan 2 sholat di waktu dingin, dia akan masuk dalam surga. Dan para ulama mengatakan yang dimaksud dengan sholatul bardain adalah sholatul subhi wa sholatul asri. Adalah sholat subuh dan sholat asar, karena waktu dinginnya siang adalah waktu asar dan waktu dinginnya malam adalah waktu subuh. Ya, karena malam hari kadang kita jam 12 kalau kita tidur tidak pakai AC, ya itu biasanya jam 12, jam 1 itu kita kegerahan, atau mamanya malam-malam mati lampu. Ya, kita nyalain AC kemudian mati lampu. Jam 12, jam 1 itu biasanya rasanya panas, rasanya gerah. Namun ketika subuh, ya, kita narik selimut karena terasa dingin, atau kita malam-malam mau tidur menyalain AC, ya, pas jam 3, jam setengah 4 atau jam 4 biasanya kita narik selimut karena terasa dingin. Ya, dan Nabi kita mengatakan barang siapa yang melaksanakan sholat di 2 waktu dingin, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian di antara keutamaan yang disebutkan oleh Nabi kita tentang keutamaan sholat secara spesifik adalah sholat subuh ini. Nabi kita mengatakan bahwasanya orang yang melaksanakan sholat subuh dan asar, orang ini akan disaksikan oleh malaikat. Dalam sebuah hadis Nabi kita mengatakan bahwasanya yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Silih berganti kepada kalian malaikat penjaga siang dan malaikat penjaga malam. Wa yajtami'una fi subhi wal asri. Nabi kita mengatakan dan malaikat ini mereka berkumpul di 2 waktu salat, yaitu salat subuh dan salat asar. Fa ya'rujul ladzi bata fikum. Maka malaikat yang menjaga kalian di malam hari, mereka naik ke langit. Fa yas'aluhum rabbuhum. Kemudian Allah Ta'ala menanyai mereka, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Allah sebenarnya tahu dengan apa yang terjadi pada diri kita. Namun Allah Ta'ala ingin memberitahu kepada kita, Allah ingin agar jawaban malaikat ini diketahui oleh manusia, maka Allah kemudian bertanya kepada para malaikat. Ketika Allah bertanya kepada malaikat, bukan berarti Allah tidak tahu dengan kondisi kita. Namun Allah Ta'ala ingin agar kita mengetahui jawaban malaikat ini, sehingga ini menjadi motivasi untuk diri kita. Maka malaikat mengatakan, ya, atainahum wa hum yusallun.
ketika kami datang kepada manusia, kepada hamba-Mu yang kami tinggalkan tadi, kami dapati mereka sedang melaksanakan sholat. Jadi tadi pas kita sholat subuh tadi, malaikat melihat kita. Malaikat mungkin sekarang sedang laporan sama Allah. Tadi Pak Mas Alif sholat berjamaah, ya Allah. Saya mendapati Mas Alif sholat berjamaah. Mas Hardo juga sama. Ya. Kemudian malaikat juga mengatakan wa taraknahum wa hum yusallun, dan kami ketika mereka meninggalkan mereka, kami juga mendapati mereka dalam kondisi sholat. Jadi ini di antara keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Jadi orang-orang yang gemar melaksanakan sholat subuh berjamaah, melaksanakan asar berjamaah ini, dia mendapatkan persaksian dari para malaikat. Yang bersaksi malaikat, bukan manusia. Yang menyaksikan adalah manusia atau adalah makhluk-makhluk yang mulia di atas langit, disaksikan oleh para malaikat. Ya, ini sebuah keuntungan yang sangat besar sekali. Kemudian di antara keuntungan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW mengenai sholat berjamaah ini, bahwasanya orang yang gemar melaksanakan sholat berjamaah, dia akan mendapatkan jaminan berupa melihat wajah Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Ya, para ulama kita mengatakan bahwasanya kenikmatan yang paling besar di dunia ini adalah ma'rifatullah, adalah mengenal Allah Ta'ala. Jadi tidak ada nikmat yang paling besar di dunia ini kecuali nikmat kita mengetahui Allah Ta'ala. Karena orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak tahu Allah, ya, adalah orang yang paling bingung. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bingung. Dia mau pakai apa nikmat ini? Dia mau gunakan apa harta yang dia miliki? Orang-orang yang tidak mengenal Allah, ketika dia mendapatkan harta yang banyak, hartanya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Digunakan untuk pesta, digunakan untuk beli hal-hal yang haram, bertamasya, jalan-jalan ke tempat yang tidak bermanfaat. Namun ketika orang dia mengenal Allah Ta'ala, dia ketika mendapatkan nikmat berupa harta yang banyak, digunakan untuk hal yang bermanfaat. Dia gunakan untuk bersedekah, dia gunakan untuk membantu orang lain, dia mendatangi tempat-tempat yang mendatangkan pahala. Ya, ini kalau orangnya mengenal Allah Ta'ala. Ketika orang yang tidak mengenal Allah Ta'ala mendapatkan ujian, maka dia juga bingung apa yang harus dilakukan. Orang yang tidak mengenal Allah Ta'ala, maka dia akan ketika mendapatkan masalah yang berat, maka dia bunuh diri. Ya. Namun orang yang dia mengenal Allah Ta'ala, ketika dia mendapatkan musibah, ketika dia mendapatkan mendapatkan kesengsaraan, mendapatkan ujian, maka karena dia mengenal Allah Ta'ala, dia kembali kepada Allah. Dia banyak beristighfar. Maka orang yang paling nikmat, mendapatkan nikmat paling besar adalah orang yang mengenal Allah Ta'ala. Karena cara kita memahami kehidupan ini tidak ditentukan dengan tingkat pendidikan kita. Namun cara kita memahami kehidupan ini adalah sejauh mana kita mengenal yang memberikan kehidupan kepada kita. Makanya kita melihat orang-orang di barat, orang-orang di Jepang, ya, yang mereka tidak mengenal Allah Ta'ala, ketika mereka mendapatkan ujian, banyak di antara mereka yang lari kepada hal-hal yang diharamkan. Ketika mereka ada masalah dengan istrinya, maka dia kemudian selingkuh. Ketika dia ada masalah, dia minum alkohol, mabuk-mabukan. Namun orang yang mengenal Allah Ta'ala, dia tidak akan melakukan hal yang seperti ini. Ketika ada masalah dengan pasangannya, maka dia akan mengadukannya kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kenapa sih pasangan saya seperti ini? Dia menangis di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Kemudian para ulama kita mengatakan bahwasanya nikmat yang paling besar pada hari kiamat nanti adalah maghfiratun minallah, adalah ampunan dari Allah Ta'ala. Maka karena ternyata pada hari kiamat nanti ada orang-orang yang Allah Ta'ala datangkan kepada di hari kiamat nanti, ada orang-orang yang datang membawa kebaikan yang sangat banyak sekali. Namun ternyata kebaikan-kebaikan ini Allah Ta'ala jadikan sia-sia. Allah jadikan tidak bernilai. Ya. Maka yang paling besar
adalah ketika Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Meskipun kebaikan kita sangat sedikit sekali, ya, namun ketika Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, ya, maka ini sebuah kenikmatan. Kenapa? Karena orang yang diampuni dosanya pasti dia akan masuk ke dalam surga. Ada orang-orang yang membawa kebaikan sangat banyak, namun dosanya tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, maka dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Ya. Dalam sebuah hadis, Nabi pernah menyebutkan tentang Bani Israel. Jadi ada orang dari Bani Israel dikatakan bahwasanya dia beribadah kepada Allah selama 700 tahun. Selama 700 tahun tidak pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian laki-laki ini Allah mengatakan kepada para malaikat, ya, adkhilu birahmati, adkhiluhul jannah birahmati. Masukkanlah orang ini ke dalam surga dengan rahmatku. Maka kemudian orang ini mengatakan, la, tidak ya Allah, bi'amali. Ya Allah, masukkan aku karena amalanku. Maka kemudian laki-laki ini Allah mengatakan, adkhiluhu birahmati. Masukkan orang ini ke dalam surga dengan rahmatku. Ya, makasih Pak. Kemudian laki-laki ini mengatakan, la, bi'amali. Tidak ya Allah, masukkan aku dalam surga karena amalanku. Maka Allah kemudian mengatakan lagi, birahmati. Masukkan orang ini ke dalam surga karena rahmatku. Maka orang ini mengatakan, la, birahmati, bi'amali. Tidak ya Allah, masukkan aku ke dalam surga karena amalanku. Saya sudah beramal selama 700 tahun. Saya beribadah selama 700 tahun. Maka ibadah saya sangat banyak sekali. Dan saya tidak pernah bermaksiat selama 700 tahun. Maka kemudian Allah mengatakan, coba timbang nikmat yang saya berikan kepadanya berupa nikmat penglihatan dengan amal ibadahnya selama 700 tahun. Maka kemudian malaikat menimbang nikmat melihat tadi, menimbang nikmat mata yang Allah berikan kepadanya dengan ibadah selama 700 tahun. Kemudian ternyata lebih berat nikmat mata daripada ibadah selama 700 tahun. Ya. Jadi oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya nikmat yang paling besar pada hari kiamat nanti adalah maghfiratun minallah. Kita mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Karena ibadah yang kita kerjakan ini ternyata kalau kita timbang, kalau kita hitung-hitung lagi dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini sangat kecil sekali. Dosa kita lebih banyak daripada amalan kita. Ya. Kemudian para ulama mengatakan bahwasanya nikmat yang paling besar di surga ternyata bukan nikmat kita memiliki banyak bidadari. Nikmat yang paling besar di surga nanti ternyata bukan nikmat kita memiliki banyak istana. Namun nikmat yang paling besar di surga nanti adalah kita bisa melihat wajah Allah Ta'ala. Jadi nikmat yang paling besar nanti di surga adalah kita melihat wajah Allah Ta'ala. Nabi kita mengatakan bahwasanya innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar la tudamuna fi ru'yatihi. Kalian akan melihat wajah Rabb kalian, wajah Allah Ta'ala di surga nanti kama tarawna al-badr, sebagaimana kalian melihat rembulan. La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan berdesak-desakan ketika melihat wajah Allah Ta'ala. Sebagaimana ketika kita melihat rembulan di atas langit, kita tidak perlu berdesak-desakan. Ya. Beda dengan ketika kita mau melihat sesuatu di dunia, melihat konser. Ya, kita perlu berdesak-desakan. Kalau kita ingin melihat di barisan depan, kita harus berdesak-desakan. Namun untuk melihat wajah Allah di sini, Nabi kita mengatakan la tudamuna fi ru'yati. Kalian tidak perlu untuk berdesak-desakan. Kemudian Nabi kita mengatakan, kalau kalian ingin melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti, di surga nanti, ya, Nabi kita mengatakan, fa in istata'tum alla taghlibu as-salah qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'al. Maka jika kalian mampu untuk tidak meninggalkan
untuk tidak tertinggal sholat subuh dan asar berjamaah, maka kerjakanlah. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan nikmat yang besar pada hari kiamat nanti di surga nanti, adalah jalan kita adalah dengan cara kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, sholat asar berjamaah. Ini di antara hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan sholat secara spesifik. Kemudian kita lanjutkan mengenai hukum sholat berjamaah. Apa sih hukum sholat berjamaah ini? Ya, maka para ulama berselisih pendapat mengenai hukum sholat berjamaah. Maka di antara para ulama, ya, di antara para ulama mengatakan bahwasanya sholat berjamaah ini hukumnya adalah wajib. Di antara ulama yang mengatakan sholat berjamaah ini hukumnya adalah wajib adalah ulama Hanabilah, Hambali, dan madhab Zahiri. Mereka mengatakan bahwasanya sholat berjamaah ini hukumnya adalah wajib. Artinya apa? Artinya orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah ini orang tersebut berdosa karena meninggalkan kewajiban. Ya, jadi orang menurut madhab Hambali, orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah ini dia berdosa karena dia meninggalkan kewajiban. Kemudian mazhab Zahiriyah mereka mengatakan bahwasanya sholat berjamaah ini adalah syartu sihah, adalah syarat sahnya sholat. Jadi kalau ada orang sholat sendirian di rumah tidak berjamaah, maka dalam mazhab Zahiri orang ini sholatnya tidak sah, sholatnya batal. Ya, ini dalam mazhab Zahiri. Adapun dalam mazhab Hambali, mereka mengatakan bahwasanya sholat berjamaah ini hukumnya adalah fardu ain, adalah fardu ain. Setiap orang harus melaksanakannya dengan berjamaah. Orang yang tidak melaksanakan berjamaah maka dia berdosa. Sementara mazhab Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i mereka mengatakan bahwasanya sholat berjamaah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada orang yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ya, maka kewajiban yang lainnya adalah sudah gugur, tidak perlu berjamaah. Ini menurut mazhab Syafi'i. Namun Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya, ya meskipun beliau mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah, ya sebagian mazhab Syafi'i mereka mengatakan hukumnya sunnah. Namun beliau mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya orang yang tidak pernah sholat berjamaah maka boleh di-ta'zir, boleh dihukum. Ya, hukumannya terserah pemimpin, terserah pimpinan. Ya, terserah pemerintah. Apakah hukumnya dimasukin penjara, apakah hukumannya dengan didenda, apakah hukumannya dengan diasingkan atau yang lainnya, maka ini dikembalikan kepada penguasa kaum muslimin. Ya. Kemudian ya ketiga, mazhab Malikiyah dan mazhab Hanafiyah mereka mengatakan bahwasanya sholat berjamaah ini hukumnya adalah sunnah. Ya, jadi hukumnya hanya sebagai sunnah saja, sebagaimana ya disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi kita mengatakan, ya bahwasanya hadis tadi, bahwasanya Nabi kita mengatakan sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Bahwasanya sholat berjamaah ini lebih baik daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Ya, ini para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwasanya sholat berjamaah ini hukumnya adalah sunnah. Kemudian di antara dalil-dalil yang digunakan oleh mazhab Hambali dan mazhab Zahiri yang mengatakan bahwasanya sholat berjamaah ini adalah wajib, di antara dalilnya adalah bahwasanya ada seorang sahabat yang buta, kemudian meminta izin kepada Nabi SAW untuk tidak melaksanakan sholat secara berjamaah. Ya,
ada sahabat yang bernama Ummi Maktum. Ummi Maktum ini adalah sahabat yang tidak bisa melihat. Kemudian sahabat Ummi Maktum meminta izin kepada Rasulullah. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, rumah saya ini, saya adalah seorang yang buta. Saya tidak bisa melihat. Kemudian rumah saya jauh dari masjid. Dan saya tidak memiliki seseorang yang menuntunku ke masjid. Maka apakah Anda memberikan keringanan kepadaku untuk melaksanakan sholat sendirian di rumah?" Maka Nabi kemudian mengatakan, "Na'am, ya saya berikan kepadamu keringanan tidak sholat berjamaah." Namun kemudian ketika Nabi memberikan izin kepada sahabat Ummi Maktum ini, Abdullah bin Ummi Maktum, untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah, kemudian ternyata sahabat Bilal azan. Maka Nabi bertanya kepada sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, "Atasma'un nida, apakah kamu mendengarkan panggilan azan?" Maka sahabat ini mengatakan, "Na'am, ya saya mendengarkan azan ini wahai Rasulullah." Kemudian Nabi mengatakan, "La ajidu laka rukhsah." Maka saya tidak mendapatkan bagimu keringanan. Dan para ulama mengatakan bahwasanya keringanan diberikan adalah rukhsah ini diberikan hanya pada hal-hal yang sifatnya wajib. Keringanan ini tidak berlaku untuk yang sifatnya sunnah. Ya. Maka sholat sunnah ini tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan, tapi keringanan ini diberikan kepada orang-orang yang melakukan kewajiban. Kita safar, dalam kondisi safar, kewajiban kita ketika mukim, sholat kita adalah sholat zuhur, sholat asar, sholat isya adalah 4 rakaat. Namun dalam kondisi safar, ya, kita diberikan rukhsah, diberikan keringanan berupa sholatnya diringkas menjadi 2, dikosor menjadi 2 rakaat. Kita dalam kondisi puasa, kemudian mau pulang kampung, pulang ke Semarang, pulang ke Surabaya, naik mobil, ya, kayaknya saya nggak kuat kalau saya harus berpuasa. Maka akhirnya diberikan keringanan dengan tidak melaksanakan puasa. Adapun yang sunnah, biasa puasa Senin Kemis, ya, maka di sini mau puasa ya boleh, nggak puasa juga nggak masalah, tidak ada rukhsah. Namun rukhsah di sini dikatakan oleh para ulama ini hanya untuk ibadah-ibadah yang sifatnya wajib. Dan Nabi dan sahabat yang buta tadi, sahabat Abdullah bin Ummi Maktum tadi, beliau meminta keringanan, meminta rukhsah agar tidak berjamaah. Maka para ulama mengatakan kalau begitu sholat berjamaah ini hukumnya adalah wajib. Ya. Namun orang-orang atau ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya sholat berjamaah ini sunnah, yang mereka mengatakan karena Nabi tidak memberikan rukhsah kepada laki-laki ini, kepada sahabat yang buta ini, karena sahabat tersebut sering bolak-balik ke masjid, sudah menjadi kebiasaannya sholat di masjid. Maka kemudian tidak perlu, karena dia sudah biasa, maka tidak perlu untuk diberikan keringanan lagi. Ya, orang kalau nggak biasa mungkin berat. Ya, orang yang pekerjaannya berat, ya ketika Ramadan, ya kuli bangunan, ya ketika bulan Ramadan, karena dia sudah terbiasa dengan pekerjaan berat, ketika Ramadan ya tetap bisa berpuasa. Namun orang-orang yang tidak terbiasa dengan kerja berat, kemudian diminta kerja berat pada bulan Ramadan, maka puasa menjadi berat bagi dirinya. Maka begitu juga sahabat ini, karena dia sudah terbiasa dengan bolak-balik meskipun rumahnya jauh, tidak punya orang yang menuntun ke masjid, ya. Namun karena sudah biasa maka menjadi hal yang ringan. Maka kemudian Nabi tidak memberikan rukhsah kepada laki-laki ini. Ya, maka sholat berjamaah ini, ya, yang rajih mana Ustaz? Ya, yang rajih adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya sholat berjamaah ini hukumnya adalah sunnah. Namun orang-orang yang merindukan surga, orang-orang yang merindukan kemuliaan, maka dia meskipun sifatnya berjamaah ini sunnah, maka dia tidak akan melewatkan sunnah ini, karena begitu banyak keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Ya, jadi kalau umpamanya kita berat, kondisi hujan deras atau banjir,
atau karena satu hal kita tidak bisa melaksanakan berjamaah, maka insya Allah ini tidak menjadikan kita berdosa. Selama syarat dan sunnah-sunnahnya salat kita kerjakan, rukun-rukun salat kita kerjakan, maka salat yang kita kerjakan adalah sah insya Allah meskipun tidak dilaksanakan dengan berjamaah. Baik. Kemudian untuk yang selanjutnya, ya insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Karena sudah masuk waktu syuruk, ya, saya cukupkan sekian. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menggabungkan maksudnya menggabungkan niat. Iya, niatnya digabungkan. Itu kan ada 3 sholat. Tapi dilakukan hanya di satu. Dengan satu gerakan, dengan satu sholat. Dengan niat. Jadi kalau para ulama mengatakan ini masalah masuk ke dalam masalah pembahasan ta'addudun niyah, tentang niat yang banyak dalam satu ibadah. Apakah boleh? Ya. Para ulama mengatakan bahwasanya untuk yang sifatnya ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, maka boleh dibanyakan niatnya. Nabi kita mengatakan, ya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan balasan, akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Namun para ulama mengatakan yang dimaksud di sini dia mendapatkan pahala banyak hanya berlaku untuk sifat ibadah yang sifatnya adalah sunnah. Adapun sifat yang ibadah yang sifatnya wajib, maka tidak boleh digabungkan niatnya. Jadi umpamanya kita puasa Ramadan, nggak boleh digabung, atau kita puasa puasa qada Ramadan. Kemudian kita ingin mencari Senin Kamis, kita gabungkan, saya niat puasa qada Ramadan dengan Senin Kamis, maka ini tidak boleh. Atau kita niat sholat duhur digabungkan dengan sholat asar, biar nanti nggak sholat asar, saya niatkan sholat duhur 4 rakaat sekaligus sholat asar, maka ini nggak boleh, ya. Namun untuk sifatnya hal-hal yang sifatnya sunnah seperti sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah rawatib, kemudian sholat wudu setelah wudu, maka ini boleh kita niatkan dengan banyak niat meskipun gerakannya satu, ya. Jadi boleh. Namun kalau sekarang maunya kita tadi niatkan sholat setelah wudu, niatkan sholat tahiyatul masjid, niatkan sholat qobliyah, kemudian kita sholat lagi setelah sholat tadi dengan tiga niat tadi, kita tambahkan karena sholat zuhur ini kan 4 sunat sunnahnya 4 rakaat, sebelum zuhur ini 4 rakaat, kemudian kita tambahkan sholat 2 rakaat lagi dengan niat sholat qobliyah subuh, sholat qobliyah zuhur lagi, maka ini kita mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi, ya. Karena semakin banyak kita gerakan kita sholat, maka semakin banyak pula pahala yang kita dapatkan. Ya, jadi insya Allah kita mendapatkan pahala yang banyak, ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi? Yang mana Pak Haji? Kalau dalil secara spesifiknya, ya, tidak ada. Namun dalil secara umumnya, ya, adalah tadi hadis yang saya sebutkan tadi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap orang adalah apa yang dia niatkan. Jadi kalau niatnya banyak, dia mendapatkan pahala yang banyak. Namun, ya, kalau kita mau menambahkan dengan tambahan ibadah yang lainnya, maka kita mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi. Karena ada sebuah kaidah yang mengatakan bahwasanya al-jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan ini tergantung pada amalannya. Jadi semakin banyak amalannya akan semakin banyak
semakin banyak pahalanya. Dan Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwasanya dalam sholat 4 rakaat yang kita kerjakan, beliau menyebutkan bahwasanya dalam sholat 4 rakaat yang kita kerjakan ini ada sekitar 600 sunnah dari Rasulullah. 600 sunnah dari Rasulullah. Jadi dalam sholat yang kita kerjakan 4 rakaat, ya, Allahu Akbar sampai salam, ini terdapat 600 sunnah yang kita kerjakan. Maka tadi kalau kita meniatkan dalam 2 rakaat sebelum zuhur tadi mamanya, kita kerjakan 2 rakaat dengan 3 niat tadi, kemudian tambahkan lagi dengan 2 rakaat lagi, maka kita mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi. Kalau hadis secara spesifiknya tidak ada, namun ini secara umum. Iya, iya. Kalau jadi orang yang melaksanakan sholat qobliyah sebelum zuhur melaksanakannya 4 rakaat, kemudian setelah zuhur 4 rakaat, Nabi kita menjanjikan orang tersebut akan dibebaskan dari api neraka. Jadi kalau kita mau melaksanakannya 2 rakaat pun nggak masalah, ataupun tidak melaksanakan sholat qobliyah pun nggak masalah. Namun kita tidak mendapatkan keutamaan tadi. Ya, jadi ini sunnah ini sifatnya kalau kita kerjakan kita mendapatkan pahala, kalau tidak kita kerjakan kita tidak mendapatkan pahala tersebut. Bukan tidak apa-apa, namun kita tidak mendapatkan keutamaan dan pahala yang dijanjikan dalam amalan sunnah tersebut. Ya. Cukup insyaallah? Cukup insyaallah ya? Cukup insyaallah, kita cukupkan, kita semoga bermanfaat. Kita tutup dan akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.